Jos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Akhirnya, Sanji berhasil membangkitkan haki rajanya. Mimpi basah dari seluruh fan gayanya Sanji akhirnya dikabulkan juga oleh Oda Sensei. Jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya. Plus, bantu sundul video ini dengan klik hype-nya ya kan. Caranya geser ke kanan kolom komentar kalian dan pencet hype-nya, gas. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. Kalau yang ini buat kalian para player yang lagi gabut. Ada game RPG One Piece keren yang ceritanya dari Luffy Orok sampai Elbaf cuy. Dan maininnya lewat handphone doang lagi. Tonton video ini sampai habis karena linknya ada di akhir video. Kilas balik dari Loki akhirnya berakhir. Adegan kembali memperlihatkan insiden yang sedang terjadi di negeri Elbaf. Semuanya sekarang sudah sangat jelas cara untuk mengalahkan para kesatria dewa yang diberkati dengan keabadian oleh Im Sama dan memiliki kemampuan regenerasi hanya bisa dilakukan oleh serangan yang dilapisi dengan Conqueror's Haki. Saat ini ada 3 anggota kesatria dewa yang berada di Elbaf, yaitu Killingham, Somers, dan juga Kunko. Sedangkan di pihak kru topi jerami dan raksasa Elbaf ada 4 orang yang sudah menguasai haki raja, yaitu Luffy, Zoro, Loki, dan juga Gaban. Gaban saat ini masih terluka parah setelah ditikam oleh Kunko, sehingga kemungkinan besar Gaban tidak akan bisa ikut bertarung untuk sementara waktu melawan para kesatria dewa itu, karena dia harus melakukan pemulihan terlebih dahulu. Meskipun itu berarti ada 3 orang yang dapat bertarung 1 lawan 1 melawan ketiga anggota kesatria dewa itu. Namun saat ini Kunko sedang dirasuki oleh Im Sama, sehingga pertarungan 1 lawan 1 melawannya akan sangat menyulitkan. Butuh Luffy dan Loki jika memang mau menandingi kekuatan dari Im Sama, dan itu berarti hanya tersisa Zoro saja yang akan bertarung melawan Killingham ataupun Somers. Lalu bagaimana dengan Sanji? Apakah dia hanya akan menjadi beban di arc Elbaf ini? Menariknya ada fakta baru mengenai Sanji yang berasal dari One Piece Mini Magazine yang dikeluarkan bersamaan dengan acara Jump Festa ke-26 kemarin, di mana tertulis jika Sanji dan Zoro tetap seimbang dalam hal kekuatan meskipun bounty Zoro lebih tinggi, sekaligus menegaskan peran mereka sebagai 2 sayap bajak laut topi jerami. Pernyataan ini berasal dari materi resmi Shueisha oleh Eiichiro Oda yang membahas perdebatan lama di kalangan penggemar mengenai rivalitas dari duo tersebut, di mana perolehan haki penakluk tingkat lanjut alias Advanced Conqueror's Haki oleh Zoro baru-baru ini telah menggeser persepsi ke arahnya. Ya, penggunaan haki raja akan seimbang jika melawan sesama pengguna haki raja. Itu berarti secara tidak langsung pernyataan dari Oda ini mengkonfirmasi jika Sanji akan segera membangkitkan Conqueror's Haki. Sama seperti bajak laut topi jerami, bajak laut Roger juga memiliki duo mematikan, yaitu Silver Relic sebagai tangan kanan Raja Bajak Laut dan juga Scopper Giaban sebagai tangan kiri dari Raja Bajak Laut, di mana keduanya sudah dikonfirmasi memiliki Conqueror's Haki. Banyak kesamaan antara Sanji dan juga Giaban, di mana kedua karakter ini sama-sama seorang pecinta wanita. Bahkan Giaban menjuluki dirinya sendiri sebagai Missionary of Love, dan Luffy mengatakan jika Sanji pasti akan mirip seperti Giaban ketika tua nanti. Tak hanya itu, spesialisasi haki dari Giaban sama seperti Sanji, yaitu berada pada kemampuan observation haki miliknya. Bahkan Gaban sudah mencapai tahapan future sight. Apalagi lawan dari kru topi jerami saat ini adalah anggota dari Knight of God dan juga para Gorosei yang memiliki kemampuan immortality dan hanya bisa dikalahkan dengan menggunakan Conqueror's Haki. Menariknya lagi adalah pada One Piece chapter 1152 ketika Sanji menanyakan pada Giaban apakah dia juga memiliki Conqueror's Haki atau tidak. Jawaban dari Giaban sengaja ditutupi oleh Oda dengan adanya perseteruan antara Loki dan juga Hajrudin. Namun ekspresi Sanji setelahnya memberikan petunjuk gila jika Sanji benar-benar akan membangkitkan Conqueror's Haki di Elbaf. Bahkan setelahnya, Sanji dengan sangat percaya diri berangkat naik ke atas Sun World dengan tujuan untuk mengalahkan para kesatria dewa itu.
Hoshoko Haki merupakan satu-satunya haki yang tidak bisa dipelajari. Hanya orang-orang yang mendapatkan anugerah dari Oda Sensei saja yang dapat memilikinya. Namun dalam diri Sanji terdapat tanda-tanda jika dia sebenarnya berpotensi memiliki Hoshoko Haki. Seorang pengguna haki raja biasanya memiliki takdir untuk menjadi seorang pemimpin, di mana di serial One Piece rata-rata penguasa haki raja adalah pemimpin dari kelompok mereka masing-masing. Seperti contohnya para Yonko era lama seperti Shirohige, Big Mom, Kaido, dan Shanks. Bisa juga seseorang mendapatkan Hoshoko Haki secara giveaway alias dari garis keturunannya. Contohnya seperti Katakuri, Yamato, dan Portgas di Aceh. Sanji diketahui merupakan salah satu pangeran dari kerajaan Germo 69, di mana sebenarnya Sanji memiliki kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin. Pada arc Sabaody sebelum time skip, Sanji pernah disebut dengan julukan Master oleh para Flying Fish Rider. Kemudian saat di Pang Hazard, para kroco dari Angkatan Laut Divisi G5 mengikuti arahan dari Sanji meskipun sebenarnya Sanji tak sudi dekat-dekat dengan mereka. Lalu Sanji juga sempat membuat seorang musuh malah menjadi temannya seperti contoh Gin, Viola, dan juga Puding. Selain itu Sanji juga memiliki tekad yang kuat dan semangat pantang menyerah seperti Luffy dan Zoro yang sudah terkonfirmasi memiliki Hoshoko Haki. Selain itu, kita ketahui bersama jika Oda merupakan Master of Foreshadowing. Terdapat beberapa gambar dari Oda yang menjurus jika Sanji memang memiliki Hoshoko Haki. Seperti pada cover manga One Piece volume ke-100, Sanji digambarkan satu circle dengan pengguna Haki Raja, yaitu Luffy, Zoro, Ace, dan Yamato. Selanjutnya, jika kita throwback kembali pada arc Sabaody ketika Rayleigh memperlihatkan Hoshoko Hakinya, terdapat panel khusus yang memperlihatkan 3 monster SHP yaitu Luffy, Zoro, dan Sanji yang tidak ketakutan dengan haki milik Rayleigh. Justru mereka malah menatap dengan tatapan yang mirip dengan Rayleigh saat menggunakan haki raja. Yap, lawan yang pantas untuk Sanji di Elbaf ini pastinya adalah Saint Somers. Dia telah melukai Nico Robin, di mana Sanji pasti tidak akan terima jika ada seorang wanita yang dilukai oleh seorang pria. Sehingga kita akan melihat pertarungan dengan definisi cinta yang berbeda 180 derajat, di mana definisi cinta menurut Somers adalah sebuah kesakitan. Yang lagi bingung cari game One Piece mengkeren dengan grafik aduhai, tapi maininnya di handphone. Mimin ada rekomendasi game One Piece super keren nih. One Piece Fighting Path. Game bergenre petualangan dan action, benar-benar bikin nagih guys. Ceritanya dari Luffy brojol sampai lawan Kaido di Wano Kuni. Dan gamenya bakalan diupdate terus sampai Elbaf cuy. Buruan download gamenya, link ada di pin komentar video ini ya Nakama. Sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lasker Anime yang berkolaborasi dengan Mystic Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya silahkan dicek di thread videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan, link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah hal menarik yang terjadi pada One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.